Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Muhammad Hussein dengan NIM 21105030061 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akan sedikit menjelaskan materi mengenai kodikologi dan tekstologi. Sebagai tugas presentasi mata kuliah pengantar linguistik dan filologi yang diampu oleh Bapak Ahmad Yafi Mursyid. Langsung saja ke pembahasannya. Kodikologi dan tekstologi oleh Ragil Muhammad Hussein. Ilmu filologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama dengan tujuan mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan dalam naskah tersebut. Dalam pelaksanaannya atau proses pengkajiannya, seorang filolog, sebutan bagi orang yang melakukan kegiatan filologi ini, mempunyai dua metode, yaitu kodikologi dan tekstologi. Nah, sekarang apa sih itu kodikologi dan tekstologi? Seperti apa metodenya? Mari kita ulas bersama. Kodikologi. Kodikologi berasal dari kata lain, yaitu kodeks, yang jamaknya kodikes, yang artinya naskah, atau dari kata lain manuskrip atau handscript. Kodikologi menurut ahli filolog yaitu Robson diartikan sebagai pelajaran naskah. Pengertian lain yaitu oleh ahli ilmu filologi yaitu Yudiafi yang mengartikan kodikologi sebagai mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Selanjutnya unsur-unsur kodikologi. Yang pertama ada tempat penyimpanan naskah, di mana naskah tersebut disimpan dan dijaga serta dirawat. Yang kedua, alas naskah, di mana dengan apa naskah tersebut ditulis. Yang ketiga, ada cap kertas atau watermark dan countermark. Yang keempat, ada umur dan daya tahan naskah. Yang kelima, penulisan naskah. Yang keenam, iluminasi, dan yang ketujuh, ilustrasi. Tempat penyimpanan naskah. Naskah terbanyak di Indonesia terkumpul di Perpustakaan Nasional. Semuanya yang terkumpul di Perpustakaan Nasional terhimpun sejak 2 abad yang lalu, yang diawali oleh Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Naskah banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan, universitas, sampai di istana. Selanjutnya, alas naskah. Alas naskah merupakan sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Di Indonesia sendiri terkenal yang namanya daluang, yaitu sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Yang masih memproduksi daluang sendiri di Indonesia sampai saat ini yaitu daerah Garut, Purworejo, dan Ponorogo. Daluang kebanyakan digunakan di Jawa untuk menulis naskah-naskah berbahasa Arab dan Jawa seperti pawukon atau primbon. Watermark dan countermark. Watermark atau sering disebut dengan cap kertas merupakan tanda atau lambang pabrik pembuat kertas yang dapat terlihat jika kertas diterawang ke arah cahaya. Sedangkan countermark atau cap tandingan merupakan tanda atau lambang berupa huruf tanpa gambar di halaman sebelah watermark. Di bawah itu adalah contoh dari watermark dan countermark. Selanjutnya ada iluminasi dan ilustrasi.
Iluminasi merupakan gambar pada halaman pertama dan kedua dari teks atau naskah yang berfungsi sebagai pembingkai dan penghias teks. Seperti contoh ada di samping atas. Sedangkan ilustrasi merupakan gambar pendukung isi teks, penjelas teks, dan yang terletak di mana saja. Gambarnya atau contohnya ada di samping bawah. Selanjutnya ada alur penelitian dari kodikologi. Yang pertama, penentuan teks. Yang kedua, inventarisir teks. Yang ketiga, deskripsi naskah. Yang keempat, perbandingan naskah dan teks. Yang kelima, suntingan teks. Yang keenam, terjemahan teks. Dan yang ketujuh, analisis teks. Setelah saya bahas mengenai kodikologi, selanjutnya kita membahas tekstologi. Perbandingan dari metode kodikologi. Tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks sendiri diartikan sebagai kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Artian lain, teks merupakan lisan, tulisan, atau cetakan. Isi teks mendeskripsikan ide atau amanat pengarang kepada pembaca. Tekstologi juga mempunyai 10 prinsip. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, diteliti secara menyeluruh. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya yang lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Yang kesepuluh, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Nah, pasti bertanya-tanya kita, apa perbedaan dari keduanya, yaitu kodikologi dan tekstologi. Di sini saya mencoba untuk menggambarkan perbedaannya sesuai apa yang saya tangkap, seperti berikut. Kodikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik, baik dari lingkup sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah tersebut. Pengertian tersebut mempunyai kesamaan dengan tekstologi, yaitu pada pokok pembahasan yang juga mempelajari seluk-beluk suatu teks atau naskah. Tetapi dalam tekstologi, lingkup pembahasannya lebih menekankan pada penelitian, penjelmaan, dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dengan menyelidiki sejarah teks suatu karya. Nah, seperti itulah penjelasan saya mengenai kodikologi dan tekstologi. Jika dirasa ada yang salah, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.